Bismillahirrahmanirrahim. Karena itulah tidak asal nekat untuk melakukan perubahan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana masalah ini harus terbangun persepsinya sama di masyarakat muslim, bahwa tugas dan kewajibannya itu tidak hanya beramal soleh, tidak hanya menuntut ilmu. Nah, ada nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman itu satu-satunya seorang yang bukan nabi tapi disebut di Quran selain Ali Imran, menjadi nama sebuah surah. Dalam tafsir disebutkan Luqman itu adalah seorang yang secara fisik tidak menarik, Pak. Disebutkan kulitnya hitam, bibirnya tebal, hidungnya pesek, rambutnya keriting, dan pekerjaannya tukang kayu. Tapi namanya disebut dalam Quran. Ada nggak nama kita disebut dalam Quran? Sementara Bapak nggak pesek, Bapak nggak tukang kayu. Apa yang menyebabkan Luqman disebutkan namanya dalam Quran? Karena memberikan nasihat yang luar biasa bijak terhadap anak-anaknya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'idhuhu, seraya memberikan nasihat. Nah, karena itulah maaf, tugas bapak ngasih nasihat sama anaknya. Itu tugas bapak, bukan tugas ibu. Ingat ya. Hampir semua dialog yang ada dalam Quran, perhatikan, hampir semua dialog yang ada dalam Quran itu dialog antara bapak dan anak. Tatkala Ismail mau disembelih sama ayahnya, siapa ayahnya? Ibrahim, dialog Ibrahim sama putranya Ismail. Tatkala Ibrahim konflik sama abahnya Azar, dialog antara Ibrahim dengan abahnya. Luqman dialog sama anaknya. Jadi tugas bapak itu maaf, paling banyak ngomong dan cerewet di rumah. Bukan sebaliknya, bukan ibu. Ibu itu lebih banyak diam. Karena ada yang meneliti seluruh dialog yang ada dalam Quran itu adalah dialog antara bapak dengan anak. Yang banyak ngasih arahan-arahan itu adalah bapak. Termasuk Luqman. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, wahai anakku tersayang, la tusyrik billah, jangan syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kesyirikan itu kedzaliman yang sangat parah, luar biasa. Orang beriman itu turun firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman itu cirinya tidak mencampur adukan, lam yalbis, tidak talbis, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat begitu mendengar ayat ini merasa begini, berat ya Rasul. Man minna, siapa di antara kami yang beriman lalu kemudian tidak pernah bersalah? Para sahabat merasa berat dengan ayat ini. Bagaimana mungkin ayat ini kami bisa terapkan? Kami beriman sama sekali nggak berbuat salah, sama sekali nggak berbuat zalim, tidak mencampur adukan. Mereka nanya sama Nabi. Lalu apa jawab Nabi? Bukan begitu memahami ayatnya. Bukankah ada surah Luqman yang mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling berat. Jadi yang dimaksud dengan ayat tadi adalah orang beriman itu tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Jangan sampai ada orang beriman nyimpan jimat. Jangan sampai ada orang yang beriman masih percaya dukun. Dukun cabul lagi. Jangan sampai ada orang beriman tapi juga masih berbuat kesyirikan. Gak boleh. Murni dia. Nah, orang yang seperti ini lahumul amn, mereka lah yang akan dapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk.
Kembali kepada nahi mungkar. Luqman memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf. Perintahkan temanmu untuk berbuat baik. Wanha 'anil munkar. Cegah kemungkaran wahai anak. Tugas guru ngasih tahu sama muridnya, nak, murid-muridku, mahasiswaku, kamu tidak cukup berbuat baik untuk dirimu. Kamu punya tugas lain. Kamu bisa ngajak juga temanmu untuk berbuat baik. Dan kamu punya tugas lagi, wahai murid-muridku, wahai para mahasiswa, wahai anak-anak kita, untuk mencegah kemungkaran. Jadi tidak cukup orang tua, Pak. Tapi orang tua bisa mendelegasikan kepada anak-anaknya, kepada anak didiknya, kamu punya tugas yang sama seperti abah. Tugasmu itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ini terlaksana, tidak ada narkoba, tidak ada minuman keras. Ini maaf, ada sekolahan, begitu pagi hari, di situ ada bekas botol minuman keras. Ada kampus, karena memang kampusnya gelap, nggak ada lampu, kok ada botol-botol minuman keras. Kira-kira yang minum satu apa dua orang, Pak? Rata biasanya kalau orang pasti rame-rame. Nah, berarti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar di tengah mereka sendiri. Karena itu tugas mahasiswa, tugas pelajar, tugas anak-anak kita. Bisa nggak kita nitip? Ini tolong kebaikan kamu sampaikan. Bukan hanya kepada dia, tapi dia juga menyampaikan kepada temannya. Tolong kita titip sama anak kita. Nah, kalau ada acara dan kegiatan bertentangan dengan waktu sholat, kamu jangan ikut. Tolong kalau ada permainan futsal, karnaval dan seterusnya, tapi kemudian melanggar waktu sholat, jangan diikuti. Dan kamu ajak kawan-kawan. Nah, tatkala dia ngajak berarti dia menyuruh kebaikan. Tatkala ada kawannya mabuk minuman keras, dia juga bisa negur. Bukan dia lalu kemudian membiarkan. Dan itulah kenapa Luqman mendapatkan penghargaan. Namanya diabadikan di dalam Quran karena mampu menitipkan pesan bahwa sholat itu bagi anak-anak kita tanpa disuruh sudah ditegakkan, dan bahwasanya anak-anak itu bisa dititipkan tugas dan peran amar ma'ruf nahi munkar. Berarti tugas orang tua mencetak anak sampai levelnya seperti itu. Nah, memang untuk bisa seperti itu harus sinkron antara bapak dan ibu, suami dan istri. Karena itu apa kata Quran? Tugas amar ma'ruf itu adalah tugas suami istri. Surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Laki-laki mukmin dan wanita mukminah bahu membahu, saling menjadi wali, saling mendukung, saling menopang untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan menegakkan salat. Jadi kita akan bisa menitipkan pesan amar ma'ruf nahi munkar kalau memang bapak ibunya juga persepsinya yang sama. Jadi jangan begini, bapaknya semangat agar ibunya nutup aurat, sementara ibunya memperbolehkan anaknya untuk buka aurat. Bapaknya ketat masalah sholat, ibunya longgar masalah sholat, ya nggak bisa. Harus seia sekata. Setelah level keluarga ini, sehingga menjadilah mereka ini keluarga dakwah. Bapaknya, ibunya, anaknya. Karena kita akan sulit mendakwahi orang lain. Maaf, kalau ternyata keluarga kita sendiri perlu didakwahi. Orang akan bilang, kalau memang apa yang disampaikan itu benar, kenapa kamu tidak suruh anakmu dulu?
Berat. Karena itulah dakwah itu terkadang memerlukan keteladanan, uswatun hasanah. Nah, sehingga dari sini bisa kita lihat tadi, dakwah dalam ingkarul mungkar itu kapan saja bisa kita lakukan, tatkala kita temukan, bisa juga kita delegasikan kepada anak-anak kita, dan selanjutnya dia harus tumbuh di dalam keluarga. Jangan sampai di tengah keluarga kita tidak mentolerir ada orang yang meninggalkan sholat. Aqimis sholat. Jangan sampai di tengah keluarga kita kemungkaran dibiarkan. Maaf, di keluarga kita ada aktivis pornografi misalnya. Nah, itu jangan sampai. Harus ada pelarangan seperti itu. Nah, karena itu Quran lalu melanjutkan bahwa setelah level keluarga, baru level selanjutnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kun, apa arti kun? Jadi dan terjadilah. Apa artinya wal takun minkum? Jadikan di tengah-tengah kalian tadi itu satu umat, komunitas, kelompok, dan inilah yang menjadi dalil kenapa kita harus bermuhammadiyah. Kenapa kita harus berorganisasi? Ini dalilnya. Bentuklah umat. Jadikan di tengah kalian umat. Apa kerja umatnya? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil, berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu tujuan kita berorganisasi, berpartai, berpolitik, berhimpun, bikin yayasan, tidak boleh lepas dari misi amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini perintahnya. Bentuklah umat. Nah, jangan sendirian. Allah menurunkan surah Shaf. Apa artinya Shaf? Barisan. Dan Allah suka kita itu berjuang di dalam barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang-orang yang berjuang di jalannya dalam satu shaf, ummah. Yang mana tugas umat itu tadi berdakwah pada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bapak ibu bikin apa saja, organisasi, kelompok, paguyuban dan seterusnya, silakan. Tapi harus ada pesan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai misinya. Jadi jangan lepas. Bagaimana kalau ini nggak terjadi? Quran bilang begini, itu dalam surah At-Taubah. Al-munafiquna wal munafiqati ba'duhum mim ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi kebalikannya, laki-laki munafik dan perempuan munafik sebagian dengan sebagian yang lain itu bahu-membahu dalam rangka amar munkar nahi ma'ruf. Nah, ini parah, Pak. Kalau terjadi dalam sebuah orang bikin organisasi yang tujuannya adalah geng. Dia bikin geng. Tapi geng kejahatan. Nah, jangan sampai ada keluarga, satu keluarga masuk penjara karena kemungkaran yang ada. Nggak boleh ada. Kenapa? Nah, ini kategorinya adalah dianggap sebagai orang-orang munafik, itu pekerjaannya seperti itu. Nah, dalam skala yang lebih besar adalah tatkala orang diberikan kekuasaan, dikasih amanah, kasih jabatan, ternyata Quran tidak menghentikan, Pak, bahwa misi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap ada dan tidak boleh hilang. Pesan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Had ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina immakannahum fil ard aqamus shalah wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang tatkala kami beri kedudukan pada mereka, makannahum fil ard, dikasih tamkin, dia dikasih kekuasaan,
Dan Allah bicara tentang kekuasaan dalam Quran. Kita disuruh baca setiap pekan surah apa? Setiap hari Jumat. Surah Al-Kahfi. Ya, di penghujung surah Al-Kahfi itu bercerita tentang Zulkarnain. Dan disebutkan bahwa Zulkarnain inna makannahu fil ard. Zulkarnain itu diberi kekuasaan dia. Nah, orang kalau dikasih kekuasaan buat apa? Masalahnya. Nah, Quran mengatakan aqamus shalah. Mereka menegakkan salat. Jangan sampai sibuk dengan urusan kekuasaan, salat ditinggal. Salat diakhirkan. Dan apakah hanya sampai aqamus shalah disebutkan? Wa atau zakat, mereka tetap memberikan zakat, kontribusinya untuk sosial, untuk pendidikan, membayar zakat. Itu justru makin besar tatkala dia dikasih makannahum fil ard. Nah, yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran Quran tatkala menjelaskan kepada kita agar kita tidak rugi, maka kita harus melaksanakan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Kita diminta untuk berdakwah, dan konten dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan atau mencegah orang untuk berbuat kemungkaran. Dan siapa yang bertugas? Itu adalah tugas individu. Itu adalah tugas keluarga muslim. Itu adalah tugas anak-anak kita. Mereka tidak akan mungkin bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kalau sejak awal di tengah keluarga mereka tidak dikenalkan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Mereka nggak tahu. Habis itu tugas organisasi, dan yang terakhir adalah tugas orang yang diberi kekuasaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.